Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan akhir saya tentang akustik ikan. Nah, jadi akustik ikan ini didapat dari data ekogram. Em, Data yang saya gunakan ini adalah data per kelompok, yaitu data track 10. Eh, untuk cara pengoperasiannya itu, atau cara mengolahnya itu, kita mengolah data ekogram di EcoView dengan melakukan digitasi. Setelah itu kita selesai digitasi, kita sortir lagi, kita olah lagi datanya itu dalam Microsoft Excel, lalu kita visualisasikan di software ArcGIS untuk pembuatan petanya. Nah, jadi ini adalah tampilan yang eh, sebelumnya saya sudah pernah coba. Nah, untuk menampilkan tampilan seperti ini, kita perlu ke variable properties. Nah, untuk datanya kita centang semua dari minimum threshold, maksimum threshold, time varied, dan minimum thresholdnya. Nah, untuk displaynya kita gunakan pada ekogram color ini, color display minimumnya itu minus 70, dan color display range-nya itu 36. Nah, setelah ini tidak ada yang perlu diubah lagi, kita pindah ke grid. Nah, untuk grid yang digunakan pada laporan akhir ini, ping number-nya yang digunakan show time distance grid yaitu ping number yang ini, dan number of ping between grid selainnya itu 100. Nah, terus juga pada show depth atau range grid-nya itu kita gunakan depth and range dengan separasinya itu 10 meter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih nih. Nah, ini per 100, per ping 100, dan kedalaman 10 meter. Nah, sudah seperti itu, eh, pada saat pendigitasian, kita di sini sudah ada hasilnya. Jadi untuk pendigitasiannya itu cukup mudah. Yang pertama kita buat line 1 dan line 2, yang dimana line 1 ini adalah yang ini. Nah, ini diambil bisa dilihat dari sini, fokus di sini. Nah, di sini kita ambil yaitu 1 meter sebelum permukaan. Nah, jadi ini permukaan di paling atas. Nah, kita ambil 1 meternya. Nah, ini untuk line 1, kita digit sampai dengan ping 7000 sesuai dengan ketentuan. Nah, sudah selesai digitasi, maka tampilannya akan seperti ini, dan jangan lupa di-save. Nah, untuk line 2-nya, ini bisa digunakan data pada praktikum sebelumnya, yaitu data sedimen atau data batimetri, yang dimana kita mendigitasi dasar perairan. Nah, jadi tujuan untuk melakukan dua line ini, membuat tipe dua line ini atau dua jenis line ini, untuk melakukan pendugaan pada data ekogram di sini densitas ikan di perairan Sungsang. Nah, jadi dalam per ping 100 itu, dan di grid lagi di 10 meter, kita akan melakukan pendugaan pada kelimpahan ikan di suatu perairan. Nah, ini di ping sampai dengan 7.000 ping. Ini adalah hasil yang sudah saya buat. Kelewatan. Nah, di sini 7.000. Nah, untuk variabel Excel-nya, caranya itu pertama kita buka dulu Excel. Ada beberapa variabel pada ekogram yang harus kita integrate per ping-nya itu. Dan ini ada komponen-komponen datanya yang harus kita ambil.
Sebelumnya mohon maaf jika ada gangguan suara karena di rumah saya sedang hujan. Nah, di sini kita menggunakan yang itu komponen ping, longitude, latitude, NISC, height thickness atau height min, tau BS, densitas area, dan densitas volume. Nah, untuk ping, longitude, latitude, NISC, dan height thickness ini didapatkan dari ekogram yang sudah kita integrate. Misalkan saya kasih contoh, misalkan di sini. Misalkan di sini nah, untuk longitude-nya bisa dilihat dari sini. Kita sesuaikan dengan yang ini ya, 100 nih, 0,13. Didapatkan di sini. Oh, ini kita kecilin aja. Nah, di sini didapatkan untuk longitude-nya, kita bisa lihat di sini 54716. Nah, kita masukkan di sini dalam rumus dan dibagi 60. Nah, untuk latitude-nya di sini kita ambil minus buka kurung 2 plus 0,989. Nah, di sini kita ambil dari komponen sini. Nah, sudah seperti itu, nanti data akan dibagi dengan 60. Nah, untuk NASC-nya kita bisa ambil dari sini 844, kita copy, masukin sini. Terus height min-nya 585. Nah, nanti sudah seperti itu, data akan dikalkulasi menjadi dalam sini, data dikalkulasi lagi dari, kan di sini ada komponen densitas area dan densitas volume. Nah, di sini juga ada rumusnya lagi. Nah, ini D2 dan F2. Nah, nanti oh ya, untuk tau BS ini saya menggunakan dari tau BS yang didapatkan dari file asisten. Sebenarnya untuk penentuan tau BS ini ada dua cara. Yang pertama itu bisa kita pakai yang ada di sini, dan juga ada caranya untuk menentukan tau BS dengan rumus-rumus yang ditentukan. Pada video ini saya tidak bisa menjelaskan, jadi mohon maaf. Jadi saya akan menggunakan tau BS yang didapatkan dari file ini. Nah, sudah seperti ini, densitas area didapatkan dari NASC dibagi tau BS, dan aku mendapat hasilnya. Untuk densitas volumenya, itu height min-nya dikali dengan densitas area. Nah, untuk komponen yang digunakan pada ArcGIS, yaitu yaitu longitude, latitude, dan densitas volume. Nah, sudah seperti ini, sudah kita buat dalam Excel-nya. Kita simpan kita save as, kita simpan dalam txt atau text tab delimited. Nah, ini namanya terserah pakai apa aja. Nah, sudah seperti ini, kita beralih ke ArcGIS. Bisa kita tutup.
Nah, ini tampilannya sudah dibuka. Nah, untuk menampilkan eh, hasil dari pengolahan dalam Excel tadi, kita perlu ke sini, add data, lalu add XY data untuk menentukan titik koordinat. Karena kan tadi kita pakai longitude dan latitude. Nah, ini kita pilih. Nah, kita masukkan data txt, data akustik ikan yang sudah kita buat. Nah, untuk X-nya itu longitude, Y-nya itu latitude, Z-nya itu kita masukkan densitas volume. Nah, untuk datum yang digunakan itu WGS 1984. Lalu klik OK. Nah, ini tampilannya seperti ini. Uh, ini adalah hasil penvisualisasian dari data ekogram yang sudah diolah dalam Excel. Nah, selanjutnya kita bisa ke layer lagi. Kita klik properties. Nah, kita ke simbologi, terus ke quantity. Nah, kita pilih yang graduate symbol. Nah, untuk value-nya kita gunakan densitas volume. Nah, di sini kan secara otomatis simbolnya ini terbuat jadi 5 kelas. Nah, untuk kita ubah menjadi 3 kelas, kita bisa ke classification. Kita ubah jadi 3. Nah, setelah ini kita bisa ubah di dalam label. Misalkan ini kecil, yang ini sedang, dan yang ini besar. Nah, untuk template-nya atau simbolnya ini bisa kita ubah. Nah, untuk ketentuannya kita menggunakan circle 4. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Lalu kita klik apply. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini yang sedang, yang ini yang samar-samar ini lingkarannya adalah kecil, sedang besar, kecil, besar, sedang, dan seterusnya. Nah, untuk data yang ini, yang polanya ini menyilang pada data ekogramnya, sampai saat ini saya belum tahu mengapa, tapi saya sudah sesuaikan dengan ekogram pada EcoView, tapi tetap hasilnya seperti ini. Jadi saya kurang tahu entah kapalnya ini muter lagi, baru direkam lagi datanya, atau yang lain saya kurang tahu. Nah, setelah seperti ini kita buat layoutnya. Tapi pada saat pembuatan layout saya akan skip sampai dengan hasilnya saja. Nah, jadi ini adalah layout yang sudah saya buat. Nah, di sini kenapa warna biru aja? Dikarenakan lokasinya itu di perairan Sungsang yang dimana pulau itu tidak terlalu kelihatan dikarenakan jauh lokasinya. Nah, di sini saya membuat dalam sistem proyeksinya GCS WG 194, datumnya WG 194, dan unitnya degree. Nah, sumber petanya peta rupa bumi 2010, yaitu IndoSAP. Nah, mungkin ini adalah hasil layout atau hasil visualisasi dalam bentuk peta yang saya berikan judul dengan peta penunggaan area kelimpahan ikan di perairan Sungsang. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada
kesalahan pada penyampaian materi atau pada saat melakukan praktikum atau hasil praktikum yang sudah saya lakukan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.